Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Baik, kembali lagi seperti biasa, hari-hari biasa kita akan melakukan briefing pada pagi hari ini. Yang pertama, agenda briefing kita pada pagi hari ini akan kita masing-masing divisi untuk menyampaikan capaiannya selama 1 minggu yang lalu dan rencana kedepannya seperti apa. Ini agenda pertama kita yang kita akan bahas pada briefing pagi hari ini. Dan yang kedua yang kita akan bahas briefing pada pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada teman-teman semua masing-masing divisi di dalam bekerja harus menggunakan APD yang lengkap kayak gitu. Sebelum bekerja harus 3 RAS itu harus diterapkan di dalam kerja teman-teman kayak gitu sebelum bekerja di lapangan kayak begitu. Apa saja sih yang perlu diperhatikan? Misalnya R yang seperti teman-teman melakukan itu merencanakan kegiatan apa yang akan teman-teman lakukan pada hari ini kayak gitu. A, terus menganalisa resiko, apa saja sih dampak dari resiko kalau kita kerjakan sesuatu yang dampaknya seperti apa. Kita harus menganalisa kayak gitu, baik dari kita menganalisa lingkungan kerjanya aman enggak kita bekerja kayak gitu, baik itu kita menganalisa kesehatan jasmani dan rohani kayak gitu. Jangan sampai nanti di dalam bekerja ternyata jasmani ataupun rohani kita terganggu di sini sehingga mengakibatkan dampak fatality nanti ketika terjadi bekerja di lapangan kayak gitu. Seperti apa sih yang dampak dari kalau kita menganalisa kesehatan jasmani dan rohani? Bisa jadi teman-teman di dalam bekerja lupa sarapan, untuk kesehatan jasmaninya ternyata lupa sarapan sehingga konsentrasi teman-teman terganggu akibat perut sudah kosong, lapar, akhirnya terganggu sehingga di dalam bekerja tidak konsen, sehingga itu salah satu juga faktor penyebab terjadinya insiden kayak gitu. Nah, selain itu juga ada kesehatan rohani juga harus dianalisa. Apa saja sih yang perlu dianalisa di dalam kesehatan rohani ini kayak gitu. Bisa jadi saya kasih contoh seperti bisa jadi di antara teman-teman kita di sini ada mungkin ada permasalahan keluarga di rumah kayak gitu, ada permasalahan keluarga atau permasalahan lagi putus sama pacar kayak begitu, terus permasalahan di luar itu kayak seperti itu dibawa ke dalam kayak gitu, sehingga mengakibatkan perasaan teman-teman terganggu di sini, sehingga mengakibatkan konsentrasi juga berkurang kayak gitu. Jadi kita harapkan teman-teman juga itu dianalisa, bukan hanya lingkungan kerjanya saja yang dianalisa, tapi juga kesehatan di dalam diri teman-teman juga harus dianalisa kayak gitu. Jangan sampai di antara di dalam analisa ini ada salah satunya yang tidak
sesuai kayak gitu. Kalau tidak sesuai salah satunya, lebih baik pekerjaannya itu di stop. Jika itu memungkinkan dilanjutkan kayak gitu pekerjaan. Oke, itu aja agendanya teman-teman. Dan agenda yang ketiga mungkin terkait isu-isu di lapangan. Apakah ada isu-isu di lapangan mengenai isu internal maupun eksternal kita yang perlu kita pecahkan bersama-sama, bahas di sini yang kita perlu selesaikan. Kita bisa selesaikan secara internal, kita selesaikan. Yang kita tidak bisa selesaikan nanti kita bisa informasikan ke pihak manajemen, kita lanjutkan. Baik, itu saja teman-teman. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita mulai saja dengan agenda pertama kita. Yang pertama, masing-masing divisi menyampaikan kegiatannya selama 1 minggu dan hasilnya seperti apa dan rencana kedepannya seperti apa. Bisa dimulai dari divisi teknisi. Kepada divisi teknisi kami persilahkan. Terima kasih waktu dan kesempatannya untuk kegiatan minggu kemarin. Mulai dari kemarin kita ada kegiatan di mana kita ada membagian tim kemarin. Ada yang kita bagi 3 timnya, ada yang ngerjain drainage itu yang tertibur, juga yang ngerjain kabel tis sama penebasan minggu kemarin. Dan juga kita ada kegiatan di mana dalam 1 bulan itu ada pengecekan inverter, dalam 2 kali pengecekan, yaitu dan temuan-temuan yang kita temukan yang kemarin, di mana inverter A dan B terlihat aman kondisinya, mulai dari kabel induk yang tersambung dari inverter A dan B semuanya dalam keadaan aman. Dan juga untuk kegiatan yang akan kita lakukan untuk minggu kedepannya, mungkin kita ini fokus sama tracingan karena partner tinggal kemarin karena ada kegiatan-kegiatan. Saat ini kegiatan kami masih melaksanakan pemotongan rumput di area zona 3 dan selingan yang untuk penggalian drainase, karena kita waspadai di mana bentar lagi musim hujan. Ya cuma itu aja sih untuk pencapaian kita ke depannya, masih tetap untuk pemotongan rumput di area-area set yang masih tunas gitu. Seperti dari desa juga tidak ada. Alhamdulillah minggu kemarin sampai saat sekarang ini masih aman-aman saja. Dan untuk rencana untuk minggu kedepannya, untuk setiap tamu yang masuk ke PLTS, kita tetap meningkatkan ataukah menerapkan protokol COVID. Yang kedua, kita meningkatkan patroli dari waktu ke waktu, selang 1 jam atau 2 jam, untuk memastikan kondisi kondusif di lapangan. Karena pada saat sekarang ini kita sudah, ataukah warga sudah mulai naik untuk melakukan aktivitas pembakaran di lahannya. Dan untuk mengantisipasi api yang masuk ke area PLTS, kita harus standby ataukah membawa APAR ke lapangan untuk jaga-jaga, untuk mengantisipasi siapa tahu api yang dari lahan warga masuk ke PLTS. Itu saja Pak Eko. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.